Idul Fitri bukanlah bagi mereka-mereka yang mengenakan pakaian atau apapun barang-barang yang serba baru, tetapi Idul Fitri itu adalah bagi mereka yang ketakwaannya senantiasa bertambah. Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ittaqal wa'id. Idul Fitri itu bukanlah bagi mereka-mereka yang berpakaian atau bermobil atau kemudian menggunakan barang-barang yang serba baru dan serba mewah, tetapi Idul Fitri itu adalah bagi mereka-mereka yang mempunyai rasa takut terhadap ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'id liman labisal fakhirah, innamal 'id liman ittaqa azabal akhirah. Idul Fitri itu bukanlah bagi mereka-mereka yang senantiasa mengenakan barang-barang yang serba mewah, tetapi Idul Fitri itu adalah bagi mereka-mereka yang mempunyai rasa takut terhadap azab akhirat. Kemudian dalam syair itu dikatakan, laisal 'id liman labisar raqiq, innamal 'id liman arafa at-tariq. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam bulan Syawal ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim siyamana wa syiyamakum wa ja'alana Allahu minal aidin wal faidin. Semoga Allah terima segala ibadah kita di dalam bulan Ramadan, baik puasa kita, salat-salat kita, bacaan-bacaan Quran kita, sedekah kita, dan berbagai rangkaian ibadah kita di bulan-bulan Ramadan, sehingga Allah pun akan menjadikan kita minal aidin wal faidin, yaitu dari kesucian untuk mencapai satu kemenangan. Maka Idul Fitri itu sendiri maknanya adalah seringkali dikatakan sebagai hari kemenangan. Makna kemenangan itu kemudian oleh para ulama dia artikan dalam syair-syair yang indah di dalam bahasa Arab. Para ulama mengatakan laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Ya, Idul Fitri atau hari kemenangan itu bukanlah bagi mereka-mereka yang mengenakan pakaian-pakaian yang baru, tetapi Idul Fitri itu adalah bagi mereka yang ketaatannya bertambah setelah Ramadan. Kemudian dikatakan dalam syair itu laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman taqwahu yazid. Idul Fitri bukanlah bagi mereka-mereka yang mengenakan pakaian atau apapun barang-barang yang serba baru, tetapi Idul Fitri itu adalah bagi mereka yang ketakwaannya senantiasa bertambah. Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ittaqal wa'id. Idul Fitri itu bukanlah bagi mereka-mereka yang berpakaian atau bermobil atau kemudian menggunakan barang-barang yang serba baru dan serba mewah, tetapi Idul Fitri itu adalah bagi mereka-mereka yang mempunyai rasa takut terhadap ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'id liman labisal fakhirah, innamal 'id liman ittaqa azabal akhirah. Idul Fitri itu bukanlah bagi mereka-mereka yang senantiasa mengenakan barang-barang yang serba mewah, tetapi Idul Fitri itu adalah bagi mereka-mereka yang mempunyai rasa takut terhadap azab akhirat. Kemudian dalam syair itu dikatakan laisal 'id liman labisar raqiq, innamal 'id liman arafa at-tariq. Idul Fitri itu bukanlah bagi mereka-mereka yang menggunakan pakaian-pakaian yang serba halus dari sutra dan barang-barang yang mahal, barang-barang yang mewah, tetapi Idul Fitri itu adalah bagi mereka-mereka yang tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan satu-satunya untuk meraih ridha Allah itu adalah ketakwaan itu sendiri. Maka selepas Ramadan ini, marilah kita untuk berubah menjadi orang-orang yang mempunyai ketaatan yang lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, atau menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah makna takwa itu sendiri. Jadi kalau kita melihat dari sisi bahasa, takwa itu sesungguhnya adalah berarti rasa takut. Dalam hal ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah setelah era Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah cicit dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan bahwa
Takwa itu bukanlah kalian melakukan puasa sepanjang siang. Takwa juga bukanlah kalian itu melakukan sholat sepanjang malam. Tetapi takwa itu adalah kalian melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat Nabi yang mulia, beliau mengatakan bahwa takwa itu harus mengandung 4 syarat. Seseorang yang dikatakan bertakwa, dia harus mempunyai atau memenuhi 4 syarat ini. Beliau katakan yang pertama, takwa itu adalah al-khauf bil jalil, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan syarat yang kedua adalah al-amalu bit tanzil. Takwa itu adalah mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan, apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian takwa itu beliau katakan adalah ar-ridha bil qalil. Takwa itu adalah ridha terhadap yang sedikit. Maknanya adalah ridha terhadap apapun yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun besar ikhtiar kita, ketika Allah sudah menetapkan hasil dari apa yang telah kita upayakan tadi, maka sebagai orang beriman, sebagai orang bertakwa, kita harus mempunyai rasa ridha, tawakal kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, beliau katakan bahwa takwa itu adalah orang-orang yang mempunyai kesiapan untuk menghadapi hari akhir. Al-istidadu li yaumir rahil. Senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yaumir rahil. Yaumir rahil itu maknanya adalah hari penggiringan. Yaitu satu hari di mana nanti akan ada manusia dibangkitkan kembali. Ya, maka disebut dengan yaumil qiyamah. Ya, pada hari di mana akan terjadi perhitungan amal-amal manusia, maka disebut dengan yaumil hisab. Lalu kemudian akan ada yang disebut dengan pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh manusia, maka disebut juga dengan yaumiddin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun manusia, dia akan melihat perbuatan baiknya. Ketika perbuatan baik itu dilakukan sekecil apapun, sebiji zarah pun, dia akan melihatnya dan dia akan mendapatkan balasannya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, sekecil apapun perbuatan buruk itu, bahkan sebiji zarah pun, maka manusia akan melihatnya di hari itu, di yaumir rahil, hari penggiringan, yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa bersiap-siap, mempersiapkan dirinya menghadapi hari penggiringan itu. Hadirin masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi dari takwa itu kemudian ada satu kalimat yang sangat ringkas sekali yang ditegaskan oleh para ulama, bahwa takwa itu adalah imtitsalu awamirillahi wa jtinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan kata lain, takwa itu adalah ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak sekali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya agar kita ini menjadi orang-orang yang tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah yang ketika kepada mereka diseru untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka akan mengucapkan kalimat sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itulah orang-orang yang bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat dari definisi takwa ini, sesungguhnya kewajiban terbesar kita sebagai orang-orang beriman bukan hanya membaca Al-Qur'an, bukan hanya kemudian merenungkan kandungan makna Al-Quran, bukan hanya kemudian menghafal ayat-ayat Al-Quran, tetapi ada kewajiban terbesar bagi kita sebagai orang-orang beriman, yaitu menerapkan isi Al-Quran itu sendiri. Hidup dalam naungan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita, menjadikan Al-Quran sebagai Al-Huda, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita ini. Lalu kalau kita melihat dari ayat tentang puasa itu sendiri, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, itu artinya adalah kewajiban kita di dalam melaksanakan puasa yang di situ ditegaskan dalam kata kutiba. Maka kalau kita kaitkan dengan banyak ayat, bukan hanya kalimat tentang puasa yang mengandung makna kutiba itu sendiri. Kutiba artinya diwajibkan. Lalu di dalam ayat-ayat terkait dengan hukum, ayat-ayat yang terkait dengan ibadah-ibadah selain puasa, dalam ibadah haji misalnya, dalam ibadah sholat,
dalam ibadah-ibadah yang terkait dengan hubungan antar manusia, maka Allah pun sering menggunakan kata kutiba, ya, yang artinya adalah telah diwajibkan kepada kalian. Lalu kemudian di akhir ayat itu seringkali kemudian diakhiri dengan la'allakum tattaqun, yang artinya adalah agar kalian bertakwa, agar kalian tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung kelak di yaumil akhir nanti. La'allakum tattaqun. Ya, dalam ibadah haji, dalam perintah tentang melakukan hukum-hukum Islam, dalam perintah yang terkait dengan hubungan-hubungan muamalah, Allah senantiasa mengaitkan kewajiban-kewajiban itu dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka inilah yang menjadi hal yang harus kita renungkan, bahwa kewajiban kita terbesar dalam menjalankan keislaman kita ini bukan hanya membaca, menghafal atau memahami kandungan Al-Quran itu sendiri, tetapi yang lebih besar lagi adalah menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perilaku umatnya. Hal ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Dikatakan, wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Sesungguhnya kaumku hari ini telah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai hal-hal yang diabaikan. Mahjura itu artinya adalah mengabaikan, ya, tidak mempedulikan. Inilah yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Banyak di antara umat Islam yang hari ini mengabaikan isi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran hanya dibaca, Al-Quran hanya dihafal. Lalu kemudian dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang termasuk kategori mahjuro atau mengabaikan Al-Quran ini adalah tidak menjadikan Al-Quran sebagai aturan dalam kehidupan kita. Lalu di dalam ayat berikutnya Al-Furqan 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabi aduwan minal mujrimin. Allah katakan demikianlah yang terjadi pada setiap nabi, di mana di dalam kehidupan atau dalam periode setiap masa-masa kenabian selalu ada orang-orang yang menjadi bagian dari kalangan-kalangan yang menjadi penentang dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu adalah disebut dengan mujrimin, ya, kalangan pendosa. Nauzubillah, semoga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang seperti ini. Maka untuk mewujudkan ketakwaan itu sendiri memang membutuhkan peran dari semua pihak. Baik kita sebagai individu, baik kemudian kita menjadi kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga kita, ataupun menjadi kepala dari satu komunitas, bahkan sampai kepada negara, semua diperlukan kontribusi mereka, diperlukan peran-peran mereka untuk mewujudkan kehidupan yang dipenuhi dengan ketakwaan, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang islami, mewujudkan sistem kehidupan yang islami sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itulah musuh kalian yang nyata. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.